Assalamualaikum sahabat semua. Merlina Arman Syahling kembali membersamai Anda kali ini dengan kajian Ikatan Persatuan Haji 2015 Kota Pekanbaru dengan tema 7 golongan yang dinaungi Allah di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-muqawwidil laili an-nahar, tazkiratan lil albab wal absar wa tafsiratan lil zabil qulub wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wal hadi ila siratil mustaqim wad da'i ila dinil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabi tanzilih ba'da ta'awudhu billahi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Setinggi puja segala syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu kembali bertatap muka. Dan tak lupa pula salawat berikan salam kepada Nabi Alam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rarahli Zarif Fitoni Sonto. Panggilan saya Zarif. Panggilan saya Zarif, alma mater dari pondok tahun 2020. Jadi saya 6 tahun di Pondok Al-Furqon di Jalan Nangka, 1 tahun tambahan untuk pengabdian di sana. Jadi total semua 7 tahun. Dan memang saya masih dalam fase pembelajaran, masih fase belajar. Dan sekarang alhamdulillah saya masuk semester 3 di UIN Suska, Fakultas Usuluddin jurusan Ilmu Hadis. Dan alhamdulillah sekarang saya pun masih mendaftar di Universitas Islam Madinah. Semoga lulus, amin. Sangat senang di Madinah. Itu untuk pengalaman saya. Jadi saya ingin mengingatkan, mungkin ini ilmu yang akan saya beri bukan ilmu yang baru di bapak-bapak ibu-ibu, melainkan saya hanya sekedar mengingatkan yang lupa, menegaskan apa yang sudah kita ketahui. Yang pastinya ilmu saya lebih sedikit daripada ilmu bapak ibu-ibu sekalian. Adapun topik untuk hari ini mengenai 7 golongan yang Allah naungi di padang mahsyar kelak. Jadi saya ambil hadis dari kitab Sahih Bukhari mengenai 7 golongan tersebut. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu sebelumnya tentang hadis tersebut, yang pastinya hadis tersebut tidak asing bagi bapak-bapak dan ibu. Bismillah. Haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Hubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhihimullahu bi dhillihi la yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamu adil
wa syabun nasya'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulan da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafafadat ainah. Rawahu al-Bukhari fi kitabi Sahih al-Bukhari. Adapun terjemah dari hadis di atas telah bercerita kepada kami Yahya dari Ubaidillah berkata, telah bercerita kepada kami Ubaid bin Abdurrahman dari Hafiz bin Asim dari Abi Hurairah, telah ridha Allah kepadanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi yang Allah akan naungi mereka tatkala tiada satu pun yang dapat memberi naungan kecuali Allah. Yang pertama, di sini Rasulullah menyebutkan ada 7 golongan. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan yang ketiga, orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai. Laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat keji oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang bagus, lagi cantik, namun laki-laki tersebut menolak dengan mengucapkan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang terakhir, serta orang yang mengeluarkan sedekah, maka dia bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya infakkan. Terus yang selanjutnya, dan orang yang mengingat Allah di tempat sunyi lalu air matanya berlinang. Berikut jabaran dari beberapa poin di atas. Yang pertama, mengenai imam yang adil. Tentu untuk imam yang adil yang Allah beri naungan ini pastinya pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Karena jikalau orang kafir menjadi pemimpin walaupun dia menjadi adil di mata masyarakat, namun dia tergolong ke dalam surah Al-Bayyinah yang berbunyi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Yang artinya sesungguhnya dari orang-orang kafir itu mereka para ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi status mereka itu fi nari jahannam khalidina fiha. Dan jikalau mereka tidak bertobat sebelum mereka menemukan ajalnya, maka tempatnya di neraka jahanam khalidina fiha abada, kekal. Dan pastinya di sini akan terlintas kepada kita kenapa imam yang adil, kenapa Rasulullah SAW itu tidak menyebutkan imam yang jujur ataupun imam yang dermawan. Dikarenakan di sini para ulama telah bersepakat yang dimaksud dengan adil di sini ialah adil dalam segala hal. Jadi imam itu atau pemimpin itu tidak dikatakan adil jika dia tidak jujur. Berarti jika dia jujur, dermawan, ataupun amanah terhadap tanggung jawab mereka, tanggung jawab imam tersebut atau pemimpin tersebut, maka definisi adil sudah pantas diberikan kepada dia. Dilanjutkan dengan
contoh yang dapat kita ketahui seperti Rasulullah SAW ketika dia menjadi pemimpin di kota Madinah awal hijrah dari Mekah, membawa beberapa orang untuk ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah SAW itu berupa menjadi seorang presiden di waktu itu, dan memimpin Bani Ansar dan membawa Bani Muhajirin ke kota Madinah dan mempersatukan mereka. Dan di situ telah Allah sebutkan dalam ayat sucinya yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang kita dapati dari kepemimpinan Rasulullah SAW selama dia menjadi Rasul, selama dia menjadi utusan terakhir, maka itu yang harus kita contoh. Uswatun hasanah. Memang istri dari penguasa Mesir tersebut ingin berzina kepada Nabi Yusuf dikarenakan memang perawakannya yang sangat tampan, Zulaika masih muda. Jadi Nabi Yusuf dengan kekuatan imannya, dia menolak dengan penuh kekuatan, dengan imannya dia menolak ajakan tersebut. Padahal yang mengajak itu merupakan istri dari penguasa Mesir, cantik lagi berkedudukan. Dan di sini dikatakan, ulama bersepakat, barang siapa yang imannya seperti ini, maka dialah orang yang terpilih. Dikarenakan apa? Ini memang batasan iman, batasan iman kepada lawan jenis. Dan di situ Allah juga menegaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah mendekati zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi memang berzina. Dikarenakan apa? Dari mendekati zina itu bisa dikatakan kita telah membuka jalan untuk jalan keburukan, sa'a sabila. Dari situ keburukan-keburukan akan hadir. Maka janganlah dekati zina. Dilanjutkan kembali dengan poin selanjutnya mengenai warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yang berarti seseorang yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan. Ini merupakan kiasan. Bukan berarti sedekah secara terang-terangan tidak boleh. Boleh. Cuman lebih bagusnya secara sembunyi-sembunyi. Ada dua maslahat. Dua maslahat ini seperti dua hal yang supaya kita terhindar dari kemudaratan. Yang pertama, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu untuk menjauhkan kita dari namanya riya. Dikarenakan apa? Dari dahulu Nabi Muhammad SAW sangat khawatir kepada umatnya tentang dosa riya, karena dosa riya merupakan syirik kecil. Syirik kecil ini sangat mungkin setiap manusia pernah terbetik hatinya untuk menyentuh atau untuk menerima namanya syirik asghar ini, syirik kecil ini, dikarenakan sangat sensitif. Dan ulama bersepakat dalam pembagian beramal, dan jikalau kita sudah berniat untuk bersedekah, namun di pertengahan jalan di hati kita ini timbul riya, untuk pertengahan sampai selanjutnya pembagian sedekah itu amal kita batal. Dikarenakan apa? Ada yang unsur riya tadi. Riya tadi itu pembatal segala macam amal. Walaupun di awal tadi kita sudah berniat, kita berniat sedekah segini, namun di pertengahan jalan kita tergiur dengan namanya riya, maka batal. Berbeda dengan jikalau kita awal beramal kita sudah ada riya, itu insya Allah masih bisa kita tobat, masih bisa kita jauhi. Berarti dari awal amal kita tidak diterima, cuman di pertengahan sampai pembagian sedekah niat kita kepada Allah kembali, maka amalnya diterima. Yang artinya ini merupakan keutamaan menangis ketika berzikir kepada Allah, terutama berzikir kepada Allah
dalam kesendirian. Dikarenakan memang sejatinya umat muslim itu lemah kepada waktu-waktu sendiri. Yang kalau sendiri dia bukan sholat, tapi kalau di waktu ramai ada orang dia malah sholat. Itu dalam waktu kesendirian inilah iman kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari godaan setan itu banyak. Di sini saya kutip, adapun berzikir kepada Allah ini, mengingat Allah ini bisa dicontohkan dengan takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, terus mengagumi ayat-ayat Allah, terus misalkan dia menyesal ataupun dia menyesal luput beberapa amal kebaikan dari dia selama dia hidup dan lain-lain. Dan adapun hadis pendukung dari persoalan ini ialah Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhu mannar." Ada dua mata yang tidak disentuhi oleh api neraka. Yang pertama, mata yang takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang bergadang. Mata yang bergadang dikarenakan berjaga malam di daerah perbatasan peperangan. Dan menangis yang di sini bukan berarti menangis yang dibuat-buat, memang murni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah dicontohkan tadi, bisa dijadikan sebagai pedoman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu golongan dari beberapa golongan yang Allah naungi di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat, terima kasih telah menonton. Salam dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.